ini akan sangat banyak manfaatnya kalau kalian bisa menulis. Kalian di koran, dibuat di sosial media, nanti keuntungannya untuk kalian. Paham? Oke. Ada nggak yang tahu apa itu tema? Coba Marcel. Tema adalah gagasan pokok atau ide cerita dalam teks fantasi. Apa itu urutan peristiwa yang dimaksud dalam teks cerita fantasi? Seperti apa? Harus berurutan. Kita ada di KD 4.4 menulis teks cerita fantasi. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Kalian harus bisa menentukan temanya apa dan menentukan menulis kerangka peristiwanya. Ada contoh teks cerita fantasi. Tapi sebelum kita masuk ke contoh teks cerita fantasi, ini pertanyaan, apa keterkaitan pembelajaran kita sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan Febri. Pada pertemuan sebelumnya, kami telah mempelajari apa yang dimaksud dengan tema. Ya. Apa saja isi kerangka teks fantasi, sehingga pada pembelajaran hari ini kami bisa menyelesaikan dan memahami tugas yang akan diberikan. Nah, bagus sekali. Jadi kalian akan lebih dipermudah dalam menulis teks cerita fantasi nanti. Ya, sekarang Ibu ingin membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, satu ada Sherly, Revaldo, Naldo, dan Marcel. Kelompok 2, Olivia, Ferli, Aska, dan Bantu. Kelompok 3, Reha, Bantu, Jiko, dan Esa. Kita akan menyaksikan sebuah video. Tidak hanya Leticia mengeluh tentang apa yang dia miliki, dia juga mengeluh tentang apa yang harus dia lakukan. Dia membukanya, pintu itu terbuka, dan Leticia masuk. Ini adalah hutan. Hutan yang sangat besar dan juga lebat. Leticia berbalik, tapi tidak ada pintu di belakangnya. Mungkinkah pintu hijau itu telah membawanya ke masa lalu keluarganya? Oh ya ampun, apakah ini nyata? Oh, Leticia yang malang merindukan rumahnya. Betapa Kami ingin sekali bisa kembali ke rumah kami secepat mungkin. dengan tangan gemetar dia membuka kunci dan masuk ke rumahnya. Dan Leticia menceritakan kepada mereka seluruh petualangannya. Aku sangat menyesal telah menjadi menyebalkan. Dan maaf karena tidak menaati kalian dan membuka pintu hijau itu. Bagaimana? Sudah disaksikan semua? Sudah. Yang tahu apa judul dari cerita yang barusan kita tonton? Ada yang tahu? Coba, Naldo apa? Hijau. Pintu? Hijau. Betul semua pintu hijau? Betul. Lalu ada yang tahu siapa saja tokoh yang berperan di dalam cerita pintu hijau itu? Siapa saja tokohnya? Revaldo lagi. Silakan Revaldo. Ya, Ibu Leticia. Hah? Ya, kakek Buyut, nenek Buyut, dan bibi Buyut Leticia. Jack cerita Leticia. Lalu selanjutnya, ada yang tahu alur yang digunakan di dalam cerita yang barusan kita saksikan itu alur apa? Oke, silakan Aska. Alur? Maju. Ada yang tahu alur hijau ini letaknya di mana? Apa? Leticia, buat tempat rumah Leticia di hutan. Tempat rumah kakek nenek Buyut Leticia di masa lampau. Oke, ya, paham? Apa sudut pandang yang digunakan dalam penceritaan cerita yang barusan kita saksikan? Di dalam pintu hijau orang lagi, apa sudut pandang yang digunakan, Ratu? Ingat dari Leticia, berbicara menggunakan kata aku. Oke, lalu? Dua, ada orang ketiga. Hal ini cerita dari cerita yang dijelaskan oleh seseorang laki-laki. Oke, jadi ada dua sudut pandangnya ya. Pertama sudut pandang orang pertama, lalu kedua sudut pandang orang ketiga. Dari cerita fantasi yang kita saksikan, pesan apa yang disampaikan oleh cerita yang kita saksikan? Oke, silakan Sherly. Hargai apa yang kita miliki dan jangan suka membaca orang luar. Nah, hargai apa yang kita miliki. Ada yang tahu tema yang disampaikan di dalam teks cerita fantasi itu tadi apa? Oke, boleh. Garis pembangkang yang berupa baik setengah dari pintu hitam. Gak yang ingin menanggapi pertama dari tema Yesa. Silakan Marcel.
Dekat ada pintu hijau ada yang membawa gadis kedua masa lalu. Lalu ada nggak yang ingin menanggapi lagi yang kedua? Oke, silakan Fairly. Adalah pintu hijau dan Untuk yang selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau apa? Nah, silakan Naldo. saya tema yang adalah gadis kecil kembaran yang menghindari kesalahannya setelah dari masa lalu masa itu. Oke, Naldo katanya kurang setuju. Lalu selanjutnya, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, silakan Aska. Saya setuju, Bu. Sama halnya dengan pendapat sebelumnya bahwa sadarnya gadis pembangkang setelah mengalami kejadian di masa lalu melalui pintu hijau. Oke, jadi masih tentang gadis pembangkang yang sadar. Seperti ya, ada yang menanggapi? Yang terakhir? Oke, silakan Naldo lagi. Tema tadi, menurut saya tema yang tepat adalah pintu hijau ajaib yang membuka gadis pembangkang menjadi baik dari kejadian masa lampau. Jadi berubahnya gadis pembangkang itu menjadi gadis yang baik setelah dari pintu hijau. Kita saksikan temanya itu adalah pintu hijau ajaib menuju masa lalu dan gadis kecil pembangkang. Kalau ibu lihat semuanya berarti udah bisa menentukan temanya. Ada yang tahu urutan peristiwanya apa saja? Nah, silakan Desa. Ia menolak makanan yang diberikan ibu. Dua, Leticia tidak menyukai baju dan kotak pensil pemberian ibu. Tiga, Leticia mengeluh dan tidak mau belajar sesuai keinginan ayah. 4. Leticia menemukan kunci dengan pita hijau. 5. Leticia membuka pintu hijau yang ada di taman. 6. Leticia terjebak di masa lalu bersama kakek buyut, nenek buyut, dan bibi buyutnya. 7. Leticia terpaksa melakukan hal-hal yang tidak ia sukai. 8. Ketika orang sedang pergi, Leticia membuka kunci dan membuka pintu hijau sehingga ia bisa kembali ke rumahnya. 9. Leticia sadar bahwa selama ini ia tidak menghargai apa yang telah dimiliki sehingga ia berjanji untuk berubah dan tidak mentangkal lagi. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Esa tadi ya. Bagaimana paham? Sekarang ibu akan bagikan sebuah LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini tetap ibu nilai. Hasil akhirnya adalah nilai kelompok, tapi nilai prosesnya ada. Ada nggak kalian berempat ikut berproses dalam kelompok ini? Silakan dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kalau dari kelompok 1 dibaca. Dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari diskusi kami. Tema seorang gadis baik bijak bersama pensil ajaib menuju pensil ajaib toko rayi baik-baikan menggunakannya dengan bijak. Nah sekarang ada tidak kelompok yang ingin memberikan tanggapan atau saran untuk kelompok 1 hasil uji? Silakan Asya. Kami sedikit mengoreksi bagian utama peristiwa yang nomor 4, menggambar di mana, di jalan atau setelah sampai di rumah. Oke, silakan bagaimana kelompok 1? Terima kasih atas saran dan masukan dari kelompok 2. Untuk urutan yang nomor 4, lokasi adalah di rumah. Setelah nanti sampai di rumah, ia mencoba pensil tersebut dan ini nanti akan kami masukkan ke dalam urutannya dan akan kami perbaiki. Terima kasih. Nah sekarang kelompok 2. Pada suatu hari mengaku sudah selesai. Sudah? Oke. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, silakan Yesa. Menurut kami kelompok 2 sudah sangat bagus. Tema dan gerakannya juga sesuai. Namun sedikit saran di bagian logo sebaiknya dimasukkan teman Haikal juga. Karena di urutan nomor 3 kelompok 2 menyebutkan bahwa Haikal dan temannya berjalan bersama saat
Oke, gimana tanggapannya jawabannya kelompok 2 atas tanggapan dari kelompok 3? Terima kasih kepada kelompok 3 atas sarannya. Untuk teman Haikal sengaja tidak kami masukkan karena perannya nanti tidak akan kami munculkan dialognya, melainkan hanya sebagai tokoh pasif yang tidak berperan. Akan tetapi saran dari kelompok 3 akan kami perhatikan dan kami perbaiki. Terima kasih. Silakan, siapa perwakilannya tampil? Yesa lagi. Silakan Yesa. 4 anak laki-laki yang berpetualangan ke negara asing dan ikut berperang melalui Rumani keluarga kembali ke rumah setelah mendengar suara ketukan pintu yang ternyata adalah orang tua mereka. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin saran? Nah, silakan kelompok 1 Nado ya. Menurut kami hasil diskusi kelompok 3 sudah bagus. Temanya sesuai dengan kerangka. Latar tempat dalam cerita sebaiknya kelompok 3 memberikan nama yang unik. Jadi tidak hanya menyebut negara asing saja. Gimana tanggapan atau jawaban dari kelompok 3? Oke, silakan Yesa lagi. Boleh, silakan Yesa. Terima kasih kepada kelompok 1 atas sarannya. Sebenarnya kami masih bingung menentukan nama negara yang cocok sehingga di bagian kerangka hanya kami tulis negara asing. Namun di tulisan teks utuh yang akan kita tulis nanti memang rencananya akan buat nama negaranya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan hari ini semuanya sudah bagus dan tolong seri KPD ini dikumpulkan biar ibu nilai ya. Masing kelompok udah ibu kumpulkan dan akan ibu nilai. Untuk sekarang, tapi bukan itu. Apakah sudah paham semua dengan pembelajaran hari ini? Apakah bisa cara menentukan tema? Apakah bisa menentukan kerangka dalam teks cerita fantasi? Bisa. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, itu ada kuis. Pertanyaan yang pertama, hal utama yang harus ditentukan dalam menulis teks cerita fantasi itu disebut apa? Ada yang tahu? Oke, silakan bantu. Betul? Nah, ada pertanyaan yang kedua. Ada Leticia, ada Ibu Leticia, ada Adik Leticia. Nah, mereka itu disebut apa dalam sebuah cerita tadi? Apa? Betul itu? Pertanyaan yang terakhir, mesin waktu ataupun misalnya pintu hijau itu adalah contoh apa di dalam sebuah cerita fantasi? Oke, lanjut lagi. Silakan apa namanya? Judul teks cerita fantasi. Betul? Nah, ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa saja? Oke, silakan Asta. Untuk menulis teks cerita fantasi, hal utama yang harus ditentukan adalah tema. 2. Kerangka teks cerita fantasi mencakup judul tokoh, alur, latar, sudut pandang, pesan, dan urutan peristiwa. Bagaimana yang lain bisa? Bisa. Paham? Paham. Ada yang mau memberikan referensinya pada pembelajaran? Oke, silakan Olivia. Video itu ditayangkan sangat menarik dan seru sehingga kami jadi tahu bentuk dan cerita fantasi seperti apa. Oke.